Halo bosku, ya bertemu kembali ya dengan channel calon dosen ya. Langsung saja ya di hari ini bosku, kita akan mereview sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Borobudur ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe ya, biar saya semangat untuk mengupload video-video terbarunya. Nah, jadi aplikasi Borobudur ini aplikasi yang sudah rilis di awal tahun 2022 ini ya. Bahkan kalau nggak salah ini awal rilisnya di akhir tahun 2021 ya. Nah, masih banyak sekali orang-orang yang nggak mengerti tentang bagaimana cara transaksi di Borobudur. Oleh karena itu, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk berinteraksi atau bertransaksi di aplikasi Borobudur ya. Yang pertama teman-teman harus mengetahui dulu ya kalau Borobudur itu memiliki jam-jam tertentu ya untuk berinvestasi. Misalnya yang pertama ini jam 11 siang ya. Yang kedua ada jam 12 siang, yang ketiga jam 1 siang. Keempat nih jam 2, ada jam 3, bahkan setiap jam itu ada ya, artinya berarti 24 jam mungkin sekitar berapa ya, mungkin ada 12 lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu teman-teman tuh harus mengetahui ya bahwa investasi Borobudur ini ada nilainya dan ada pendapatannya per berapa hari ya. Yang pertama misalnya nih nilainya itu 2.400.000 sampai 6.400.000 ya, dengan pendapatan investasi 5 hari per 12%. Jadi nanti setiap 5 hari sekali teman-teman akan mendapatkan bunga senilai 12% ya, dengan nilai investasi itu minimal 2.400.000 sampai 6.400.000 seperti itu. Ada juga yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Nah, ini ada yang keenam nih kalau nggak salah, di Ruko 7. Nah, di Ruko 7 ini yang paling banyak diminati karena bunganya ini satu hari 8% ya. Nilai investasinya itu senilai 200.000 sampai 800.000 ya. Artinya nilainya ini bisa berubah-ubah, misalnya kadang 300, kadang 500, kadang 600 ya. Jadi semakin tinggi nilai investasi ini, semakin gede juga bunga yang akan didapat di hari itu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus bagaimana sih Bang cara investasi di Borobudur ini? Oke, yang pertama teman-teman itu harus apa nih? Nah, pertama teman-teman ini nomor ID saya yang sebelumnya kemarin itu sudah diblokir atau di banned ya sama pihak Borobudur ya, karena ya ada saya review aplikasi Borobudur yang kemarin itu ya. Sudah dibekukan juga asetnya. Nah, yang pertama itu teman-teman harus tahu dulu teman-teman pengen transaksi di aset yang mana. Misalnya asetnya itu dari Ruko 7 tadi ya, 200.000 sampai 800.000. Artinya teman-teman itu harus mengisi ulang dulu ya. Yang isi ulang ini senilai katakanlah 400.000 ya. Jadi teman-teman itu sebelum bertransaksi harus mengisi ulang dulu senilai 400.000 dengan cara tekan saja yang isi ulang seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masukin aja nominalnya misalkan 400.000. Seperti ini. Nanti tinggal masuk ke ini ada nomor rekeningnya Ibu Rosma ya. Nanti tinggal dikasih bukti transaksi kita itu ke sini. Nanti masukin kata sandi transaksi ya. Ini sudah pasti setiap transaksi kita itu memiliki kata sandi ya. Di awal-awal pembuatan akun itu pasti ada. Setelah itu kita pencet konfirmasi. Jangan lupa untuk menambahkan 3 angka spesial. Misalkan belakangnya 400.000 1 2 3. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kalau sudah ya kita tinggal kirim, nanti akan otomatis secara masuk ya. Nah, yang kedua berarti kita tinggal masuk ke reservasi. Nah, teman-teman. Nah, yang tadi itu kembali ke awal tadi nih. Oke, mana kita lihat sinyal. Oke, sini.
kita langsung ke sini aja ya. Nah, langsung ke pasar real ya. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tunggu saja. Nanti kalau teman-teman pengen transaksi di Ruko 7, tinggal teman-teman tekan saja reservasi. Tapi ingat, jamnya ini sekitar jam 6. Jadi teman-teman harus standby jam 6 malam ya, seperti itu. Nanti ketika kita sudah tekan tombol reservasi, nanti ada nilai yang harus dibayarkan. Misalkan nilainya itu 300.000 misalnya ya. Nanti saldo kita tuh yang tadi 400.000 itu akan dipotong senilai 300.000 ya. Jadi nanti sisa saldo kita itu sisanya tinggal 100.000 lagi, seperti itu. Nanti setelah besoknya nanti kita akan mendapatkan hasilnya plus bunganya yang 8% itu langsung masuk ke akun saldo kita nih, yang tadi ini, yang Rp 200.000 ini nanti akan bertambah menjadi misalkan 400.000 sekian, misalkan 400.000 35.000 lah. Jadi bertambahlah 35.000. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya Bang kalau seandainya saldo kita itu cuman 200.000 terus tiba-tiba kita itu pengen beli investasi tapi uangnya kurang? Nah, gampang. Misalkan kita beli di Ruko 7, begitu kita tekan reservasi, nah biaya yang kita bayarkan itu lebih besar. Misalkan Ruko 7 ini harganya 500.000, tapi saldo kita itu cuman ada 400.000. Nah, berarti teman-teman harus isi deposit lagi senilai 100.000. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah bingung atau tidak usah ragu ya, tinggal deposit lagi aja. Nanti pihak Borobudur yang akan mengatur sistemnya. Jadi kita tinggal menunggu cuan atau keuntungan dari investasi yang kita lakukan ya. Nah, di sini nanti kita juga ada historisnya dari pembelian atau penjualan ya. Atau teman-teman bisa undang teman juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini nanti juga yang penting teman-teman harus ingat aja ya, bahwa Borobudur ini kan memiliki jam-jam dan memiliki nilai yang berbeda-beda ya. Jadi ini yang teman-teman harus tahu. Dan waktunya juga ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman sudah mengerti ya. Terus yang kedua ini ada yang namanya aset yang dibeku. Nah, banyak teman-teman yang bingung bagaimana caranya untuk mencairkan aset yang dibeku ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi aset yang dibeku ini adalah, misalkan taruhlah saya punya aset beku ini senilai 1 juta lah ya. Nah, untuk mencairkan aset tersebut kita itu harus melakukan deposit atau saldo kita itu harus memiliki saldo dari 400.000 sampai 1.200.000. Itu bunganya 2%, artinya hanya 2% pencairan dari aset beku. Jadi senilai 8.000 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi nanti aset beku kita yang tadinya 1 juta itu akan berkurang Rp8.000 atau setara dengan saldo yang kita miliki ya teman-teman. Jadi kalau semakin besar saldo kita yang ada di dalam Borobudur ini, itu mempengaruhi nilai presentasi untuk pencairan aset buku kita ya teman-teman. Seperti itu. Jadi aset buku ini bisa dicairkan dengan kita harus melakukan transaksi ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita nggak transaksi, kita nggak bakal bisa dicairkan juga, percuma. Nah, yang kedua juga teman-teman harus tahu ya, bahwa untuk aset beku ini teman-teman itu pencairannya per 1 hari. Walaupun gagal kita transaksi atau misalnya udah direbut orang lain atau kita telat untuk membayar apa kayak gimana, kurang saldo kita, itu tetap pencairannya bisa dilakukan ya. Yang penting kita sudah melakukan reservasi, seperti itu. Jadi yang dimaksud 2% ini bukan pencairan 2% dari aset beku, tapi pencairan dari saldo kita ya teman-teman. Seperti itu bagaimana cara mencairkan aset buku ya. Jadi ya gampang sekali ya teman-teman. Nah, oke.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya teman-teman pembahasan dari yang saya bawakan. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Nanti kita akan bertemu kembali ya di video-video selanjutnya ya. Buat teman-teman juga saya ingatkan yang baru pertama kali melihat channel saya atau baru melihat video saya, jangan lupa untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua untuk yang kedua tahunnya lebih channel calon dosen ini. Dan saya juga mengadakan giveaway jika subscriber saya tembus 8.000 subscriber ya. Oke teman-teman, terima kasih.